Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Atila. NIM 19310411161 dari kelas PJKRD 2019. Nah, saya di sini akan menjelaskan sedikit tugas dari psikologi yang bermateri motivasi dalam olahraga. Langsung saja, pengertian motivasi. Definisi motivasi adalah sebuah dorongan atau alasan yang mendasari semangat dalam melakukan sesuatu. Motivasi adalah hal-hal yang menimbulkan dorongan, dan motivasi kerja adalah pendorong semangat yang menimbulkan suatu dorongan. Pemberian motivasi ini diharapkan setiap individu karyawan mau bekerja keras dan antusias untuk mencapai prestasi kerja yang tinggi. Di dalam buku Tola pada 206 mengatakan bahwa perilaku manusia itu hakikatnya adalah berorientasi pada tujuan. Dengan kata lain, bahwa perilaku seorang itu pada umumnya dirangsang oleh keinginan untuk mencapai beberapa tujuan. Motivasi, kadang-kadang istilah ini dipakai silih berganti dengan istilah-istilah lainnya, seperti misalnya kebutuhan, keinginan, dorongan, semangat, atau infus. Teori motivasi menurut Robin 2003-208 yang mengatakan bahwa sesuatu proses menghasilkan suatu intensitas, arah, dan ketekunan individual dalam usaha mencapai satu tujuan, sementara motivasi umum bersangkutan dengan upaya arah setiap tujuan. Selain itu, konsep motivasi digunakan untuk menunjukkan arah perilaku. Kemudian, menurut Nimran 2005 halaman 47 mendefinisikan motivasi adalah sebagai keadaan di mana usaha dan kemauan keras seorang diarahkan kepada pencapaian hasil tertentu. Hasil-hasil yang dimaksud ini berupa produktivitas atau kehadiran atau juga perilaku kerja kreatifnya. Sedangkan menurut Adair tahun 2007 halaman 192, motivasi adalah apa yang membuat orang melakukan sesuatu. Tetapi arti yang lebih penting dari kata ini adalah bahwa motivasi adalah apa yang membuat orang-orang benar-benar berusaha dan mengeluarkan energi dengan apa yang mereka lakukan. Definisi yang sederhana dari kata motivasi mungkin membuat orang mengerjakan apa yang harus dikerjakan dengan rela dan baik. Lanjut, B. Teori motivasi. Ada beberapa teori motivasi yang cukup menarik untuk dibicarakan, yakni teori hedonisme, teori naluri, teori kebudayaan, dan teori kebutuhan. Nah, kita jelaskan satu, yaitu teori hedonisme. Teori ini mengatakan bahwa pada hakikatnya manusia akan memilih aktivitas yang menyebabkan merasa gembira dan senang. Begitu pula dalam olahraga. Orang hanya akan memilih aktivitas yang menarik dan menguntungkan dirinya, dan akan mengesampingkan orang yang tidak menarik. Oleh sebab itu, pelatih harus mempersiapkan membantu setiap atlet untuk memperbesar apa yang memberi nilai tambah yang dicarinya pada saat itu, dan memperkecil apa saja yang dapat menimbulkan ketidaksenangan dalam aktivitas itu sendiri. 2. Teori naluri. Teori ini menghubungkan kelakuan manusia dengan macam-macam naluri, seperti naluri mempertahankan diri, mengembangkan diri, dan mengembangkan jenis. Kebiasaan, tindakan, dan tingkah laku digerakkan oleh naluri tersebut. Untuk itu, guru, pelatih, dan pembina dalam proses belajar atau latihan perlu memperhatikan naluri individu dan mendeteksi naluri yang dominan pada setiap individu. 3. Teori kebudayaan. Teori ini menghubungkan tingkah laku manusia berdasarkan pola kebudayaan tempat ia berada. Bertolak dari teori ini, maka para pelatih dan pembina perlu mengetahui latar belakang kehidupan dan kebudayaan setiap atlet, agar kegiatan olahraga yang dilaksanakannya tidak dirasakan baru atau asing, melainkan sebagai bagian dari hidup dan pola kebudayaannya. 4. Teori kebutuhan. Teori ini beranggapan bahwa tingkah laku manusia tidak pada hakikatnya bertujuan memenuhi kebutuhannya. Sehubung dengan pandangan ini, maka pelatih atau pembina hendaknya dapat mendeteksi kebutuhan yang
yang dominan setiap individu. Lanjut C. Fungsi motivasi dalam olahraga. Nah, fungsi motivasi dalam olahraga mempunyai dua fungsi, yaitu motivasi intrinsik dan motivasi ekstrinsik. Nah, saya akan menjelaskan motivasi intrinsik dahulu. Nah, sangat menentukan atlet dalam memutuskan dirinya untuk terus berpartisipasi dalam olahraga yang digelutinya. Bagi atlet yang motivasi intrinsik adalah mereka yang melakukan aktivitas olahraga tersebut dengan sukarela, perasaan senang dan merasa puas dengan olahraga yang digelutinya. Untuk mendukung pernyataan tersebut, para ahli seperti Liper et al. Pada tahun 1970 dan Daisy 1975 dalam Valeran al. pada tahun 2003 halaman 2 menjelaskan bahwa motivasi intrinsik mengacu pada pengerjaan suatu untuk kepuasan sendiri berkaitan dengan merasa terlibatnya. 2. Motivasi ekstrinsik. Motivasi intrinsik sangatlah berbanding terbalik dengan motivasi intrinsik, yaitu motivasi ini merupakan motivasi yang timbul karena adanya faktor yang mempengaruhi dari luar diri seorang. Atlet berpartisipasi dalam aktivitas olahraga yang tidak dilandasi dengan kesenangan dan kepuasan, melainkan keikutsertaan atlet dalam aktivitas tersebut karena adanya keinginan untuk memperoleh suatu seperti bonus atau adanya tekanan. Semakin besar motivasi ekstrinsik yang dimiliki oleh seorang atlet, maka semakin melemah kualitas motivasi intrinsik yang dimiliki oleh seorang atlet tersebut. Belum lagi permasalahan bonus yang kerap terjadi antara atlet dan permasalahan sehingga merusak komitmen atlet untuk mendukung pernyataan tersebut. Para ahli seperti Deci 1975, Ansel 1950, 107 halaman 107 menjelaskan bahwa keinginan untuk melakukan suatu karena antisipasi dari faktor eksternal seperti uang atau trofi. Motivasi intrinsik merupakan keinginan untuk melakukan suatu aktivitas karena adanya penghargaan dari luar dirinya. Dengan demikian, motivasi ekstrinsik akan berfungsi manakala ada rangsangan dari luar diri seseorang. Misalnya, seorang mendorong untuk berusaha untuk berprestasi sebaik-baiknya disebabkan karena menariknya hadiah yang dijanjikan. Perlawanan ke luar negeri akan dipuja orang, menjadi berita di koran-koran dan TV, dan ingin mendapatkan status di masyarakat. Lanjut D. Umpan balik untuk meningkatkan motivasi. Umpan balik dalam proses latihan memegang peranan penting untuk meningkatkan kemampuan atlet. Umpan balik diartikan sebagai informasi yang diterima oleh siswa mengenai performanya. Menurut Ring 2002 halaman 1199, menurut Siendepter 1991 halaman 9, umpan balik yaitu sebagai informasi mengenai sebuah respon yang digunakan untuk memperbaiki respon berikutnya. Pendapat tersebut memiliki makna bahwa umpan balik itu memberikan reaksi diri dari apa yang telah dilakukan oleh atlet yang kemudian dijadikan acuan untuk memperbaiki diri menjadi lebih baik. Dengan adanya umpan balik, mengetahui hasil dari latihannya sehingga dapat meningkatkan menjadi lebih baik lagi. Terkait dengan permasalahan tersebut, Agung pada 2010 halaman 47 dan 48 menjelaskan bahwa melalui prinsip balikan diupayakan dan dipastikan atlet akan sungguh-sungguh menerima materi yang disampaikan dan memperoleh hasil yang baik. Oleh karena itu, pelatih mempunyai peranan dan fungsi amat penting dalam menerapkan prinsip umpan balik untuk mendorong atletnya terus berlatih agar dapat mencapai prestasi terbaiknya. Menurut Ring 2002 1166 menjelaskan bahwa umpan balik akan memelihara perhatian siswa pada tugas-tugas belajar dan termotivasi untuk merespon dan memonitornya dalam konteks pelatihan olahraga. Pendapat tersebut menekan bahwa umpan balik
balik, pelatih akan memelihara perhatian atlet pada tugas-tugas latihan dan memberikan motivasi serta memonitor respon atlet untuk terus berlatih. Lanjut, fungsi informasi yaitu memberikan informasi kepada atlet tentang kemampuannya, sedangkan fungsi pengendalian yaitu untuk mendorong atlet mengendalikan perilakunya. Hal ini penting tatkala seorang atlet sedang berada dalam laga tertentu dan menentukan upaya atlet lebih semangat dan selalu terkendali. Hasil penelitian Vises 1978 menunjukkan bahwa ketika aspek informasi menonjol dan aspek controlling tidak terlalu menonjol, umpan balik positif meningkatkan persepsi atlet terhadap kompetensi yang memiliki efek positif terhadap motivasi instrik atlet tersebut. Selanjutnya, hasil penelitian Ryan pada 1999 menunjukkan bahwa ketika aspek kontrol yang menonjol, maka umpan balik positif akan merusak motivasi intrinsik. Pendapat tersebut menjelaskan, jika aspek informasi lebih dominan dibandingkan dengan aspek penilaian, umpan balik positif akan memberi pengaruh terhadap persepsi dan penampilan atlet yang pada gilirannya akan terpengaruh terhadap motivasi intrinsik. Sedangkan jika aspek pengendalian yang dominan, umpan balik positif akan mengikis terhadap motivasi intrinsik. Faktor yang mempengaruhi motivasi. Menurut Herlebang, pengembang teori hierarki kebutuhan selalu menjadi dua faktor tentang motivasi. Dua faktor itu yang dinamakan faktor pemuas atau motivation factor. Ini faktor ini disebut dengan satisfier atau intrinsic motivation, yang berarti bersumber dari dalam diri seorang. Faktor ini juga sebagai pendorong seorang untuk berpartisipasi yang bersumber dari dalam diri seorang tersebut. Kondisi intrinsik antara lain seperti prestasi yang diraih, merupakan daya bergerak yang motivasi semangat kerja seorang karena akan mendorong seseorang untuk mengembangkan kreativitas dan mengarahkan semua kemampuan serta energi yang dimiliki demi mencapai prestasi tinggi, asalkan diberikan kesempatan. Kedua, tanggung jawab atau responsibility merupakan daya penggerak yang motivasi sehingga bekerja hati-hati untuk bisa menghasilkan produk dengan kualitas istimewa. Selanjutnya, kepuasan kerja itu sendiri atau the work itself merupakan teori disebut teori tingkat persamaan kepuasan atau the steady state story of job satisfaction, yang mengumpulkan bahwa kepribadian merupakan salah satu faktor penentu stabilitas kepuasan pekerja. Faktor pemelihara atau maintenance factor. Faktor ini disebut dengan dissatisfier atau extrinsic motivation. Faktor ini juga disebut dengan Hagne factor, merupakan faktor-faktor yang sifatnya ekstrinsik yang berarti bersumber diri seorang, misalnya dari organisasi, tetapi itu menentukan perilaku seorang dalam kehidupan kekaryawannya. Faktor yang berkaitan dengan pemenuhan kebutuhan untuk memelihara keberadaan karyawan sebagai manusia, dan juga faktor ini disebut dengan dissatisfier atau sumber ketidakpuasan yang kualifikasikan ke dalam faktor ekstrinsik yang meliputi sebagai berikut. A. Keamanan dan keselamatan. Keamanan dan keselamatan kerja adalah suatu perlindungan yang diberikan organisasi terhadap jaminan keamanan dan keselamatan dirinya dalam bekerja. B. Kondisi kerja. Kondisi kerja adalah suatu keadaan di mana karyawan mengharapkan kondisi kerja yang kondusif sehingga dapat bekerja dengan baik. C. Hubungan interpersonal di antara teman sejawat dengan atasan dan dengan bawahan. Bawahan ini merupakan untuk dihargai. Bagian ini merupakan untuk dihargai dan menghargai dalam organisasi sehingga tercipta kondisi kerja yang harmonis. Lanjut, F. Strategi meningkatkan motivasi. Strategi yang dapat digunakan pelatih untuk meningkatkan motivasi atlet. Menurut Brewer 2009 halaman 8 menjelaskan bahwa sebagai berikut. 1. Menetapkan tujuan. Goal setting merupakan prosedur untuk menentukan tujuan, baik tujuan jangka pendek, menengah, sampai pada tujuan jangka panjang. Goal setting bertujuan untuk memotivasi atlet supaya lebih produktif dalam menampilkan performa.
Berikan kekuatan atau umpan balik. Menurut teori operant conditioning, perilaku bisa dipengaruhi dan dikendalikan dengan serangkaian manipulasi. Kapan penguatan dan umpan balik itu diberikan oleh pelatih? Tatkala atlet melakukan perilaku positif maupun negatif. Penguatan atau umpan balik bisa bersifat umum apabila menunjukkan pada gerakan umum. Umpan balik sering digunakan pelatih untuk mendorong atlet untuk terus berlatih. Kata-kata yang terucap seperti bagus, wow, hebat, mantap, mengagumkan adalah beberapa contoh dari umpan balik secara umum. Kayak kata tersebut tidak memberikan informasi spesifik untuk meningkatkan keterampilannya, tetapi dapat memelihara dan meningkatkan lingkungan latihan yang positif bagi atlet. 3. Menciptakan situasi menyenangkan. Segala kegiatan dilakukan oleh atlet harus didasari oleh kesenangan. Atlet harus senang melakukan aktivitas rutin yang menjadi tanggung jawabnya. Strategi lain untuk meningkatkan motivasi diantaranya sebagai berikut, yaitu 1. Motivasi verbal. Motivasi verbal adalah motivasi dengan kata-kata atau ucapan bicara atau berdiskusi. 2. Motivasi behavioral atau keberhasilan atlet dalam latihan maupun dalam pertandingan menentu sikap tertentu seperti jujur, sportif, tekun, kreatif, dinamis, dan dedikasi yang tinggi terhadap tugas-tugas dan latihannya. 3. Motivasi intensif atau bonus dan ganjaran. Teknik motivasi ini dengan cara memberikan bonus yang bertujuan mendapatkan semangat, belajar, atau berlatih untuk berprestasi. 4. Motivasi visualisasi atau teknik motivasi ini bertujuan untuk mempercepat proses belajar atau latih untuk membangkitkan semangat anak didik atau atlet. 5. Superstisi. Superstisi adalah kepercayaan akan sesuatu yang secara logis atau ilmiah kurang diterima namun dianggap membawa keberuntungan dalam bertanding atau berkompetisi. Sekian dari presentasi saya, kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.